Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Bapak semua? Baik Pak. Alhamdulillah masih dalam keadaan baik. Ya, semoga masih dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar kita dengan baik. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita sama-sama berdoa. Ketua kelas tolong dipimpin doanya. Untuk mulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita baca doa, baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai. Baiklah, seperti biasa ya Bapak coba absen dulu. Untuk mempersingkat waktu lah ya, tidak perlulah Bapak sebutkan satu-satu. Tolong ketua kelasnya nggak masuk hari ini siapa aja? Ada yang nggak masuk? Ada Pak. Anita. Wanita. Piki. Siapa? Piki. Vicky. Ya. Ya? 2 orang Pak. Wanita ya? Iya Pak. Anita ini kemana? Nggak tahu Pak. Suratnya nggak ada. Oh, Pak. Kalau Vicky? Piki sakit Pak. Sakit. Banyaknya yang sakit perasaan Bapak. Dari kemarin sakit terus Pak. Salah. Nah, ini. Jadi langsunglah ya, karena sudah Bapak absen, Bapak mulai pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Kalau minggu lalu itu kita kan kemarin Bapak ingatkan ya, kemarin kita belajar huruf A. Tunggu Bapak lihat aja. Aduh, huruf A tadi kemarin kata apa ya? Ini. Huruf A ini tentang surah Ali Imran 159. 190 191. Itu di huruf A ya. Dan yang huruf B Bapak sudah kasih tugas kemarin dan anak-anak kemarin sudah kumpul, sudah Bapak nilai. Sekarang kita belajar di C. Bab 3 C yaitu perintah berpikir kritis. Kalau di bab 3 itu tentang menghidupkan nurani dengan berpikir kritis dan demokratis. Ini kita sudah masuk di bagian 3 yaitu perintah berpikir kritis. Tunggu Bapak tuliskan di papan tulis terus anak-anak catat ya. Baik Pak. Oke. Jadi berangkat dari definisi yang sudah Bapak ajarkan kemarin minggu lalu tentang bagaimana kita membaca surat Ali Imran ayat 190 tentang berpikir kritis. Itu ada satu hal yang perlu kita pelajari yaitu tentang sikap dan tindakan yang mencerminkan tentang berpikir kritis itu bagaimana. Yaitu berpikir kritis adalah sebuah usaha untuk memahami dari berbagai sumber, menganalisis dan merenungi kandungannya. Jadi berpikir kritis itu adalah mencari banyak sumber tentang apa yang coba kita untuk pikirkan, lalu memahaminya, menganalisis dan merenungi kandungan yang ada di dalamnya. Yaitu tadi salah satu contohnya di dalam agama Islam, sumber yang diberikan itu surah Ali Imran 190-191. Kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan tindakan yang positif. Jadi apapun itu sebenarnya kan kita di dunia ini adalah untuk berbuat baik. Begitu juga dengan berpikir kritis ini, setelah kita mencari sumber, merenungi, memahami, menganalisis, baru kita mengimplementasikan hasil pikiran kita tadi itu dengan tindakan yang positif. Bapak akan coba kembali bacakan ya. Surah Ali Imran 190-191
Itu Rizky tolong dimatikan HP-nya. Baik Pak. Aduh, masa bisa lagi belajar kita malah buka TikTok. Ya, Bapak baca lagi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Itu anak-anak tadi sudah jelaskan, anak-anak bisa baca nanti di suratnya. Itu surat Al-Imran 190 191 kemarin sudah kita pelajari. Bapak bacakan lagi artinya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Itu ya. Ini sesuai dengan judul perintah berpikir kritis. Nah itu tadi Bapak ulangi ayatnya sudah. Jadi Bapak rasa anak-anak sudah paham bagaimana berpikir kritis, perintah berpikir kritis. Nah itu Bapak bacakan ulang tadi di 191 Al-Imran 190 191. Lanjut aja ya, hari ini kita masuk lagi ke huruf D, yaitu tentang hakikat berpikir kritis. Bapak tuliskan lagi ya tentang hakikat berpikir kritis ya, nanti Bapak anak-anak catat semua. Oke. Ini Bapak bacakan ya. Berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai dan apa yang akan dilakukan. Bapak berikan contoh ya. Pokoknya semuanya Bapak berikan contoh supaya pelajaran ini lebih mudah dipahami dengan anak-anak semua. Berpikir kritis, ini ya dijelaskan bahwa kita berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif. Maksudnya apa? Kita berpikir itu, sebelum kita berpikir itu ada alasannya. Kenapa kita memikirkan itu? Seperti yang di dalam surat Al-Imran tadi, ayat 191, itu tentang bagaimana penciptaan alam semesta, bagaimana sebelum ada manusia, bagaimana semua ini bisa terjadi. Itu alasannya, kita memikirkan itu. Dengan tujuan, yaitu menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai dan dilakukan. Jadi balik lagi, tujuannya berpikir itu ada gitu. Bukan hanya sekedar berpikir saja, tapi memang benar-benar akan ada yang dipercayai di kedepannya dan akan ada yang dilakukan di kedepannya. Sebagai contoh begini. Oh ya, soal berpikir kritis ini Bapak berikan contoh sebagai sebuah analisis, mungkin prediksi, atau kalau mitos-mitos yaitu ramalan. Itu juga salah satu buah dari berpikir kritis. Seperti bagaimana cuaca besok, di kedalaman berapa terjadi gempa, berapa tahun yang lalu sebuah peninggalan sejarah ini ditemukan. Nah itu berpikir kritis, itu salah satu contohnya. Tapi agama Islam tidak sesempit itu. Kita diajarkan untuk memikirkan bukan hanya persoalan yang ada di dunia, tapi kita juga diperintahkan untuk memikirkan persoalan setelah yang ada di dunia. Setelah kita hidup ini apa yang akan terjadi? Mati kita apa yang terjadi? Dibawa kemana? Berapa lama? Apa imbalannya? Itu. Gimana ketua kelas? Sudah paham? Paham Pak. Baiklah. Itu karena sudah dikode-kode ya. Waktunya sudah mau habis ya, wajar saja karena sudah asik berbicara, ngobrol dengan anak-anak semua, jadi waktunya begitu singkat. Karena waktunya sudah mau habis, ini Bapak kayaknya bakal cukup lanjutkan di minggu depan aja soal hakikat berpikir kritis. Bapak berikan tugas lagi seperti biasanya. Tugasnya tidak susah-susah, yaitu anak-anak semua kerjakan uji kompetensi 3
itu uji kompetensi 3 itu ada 2. Soalnya di bab 3 ini agak panjang pembahasannya. Jadi anak-anak kerjakan uji kompetensi 3. Yang pertama ada bagian 1 dan bagian 2. Itu anak-anak kerjakan yang bagian 1. Pilihan gandanya saja. Nanti anak-anak foto kirim ke bapak. Ya. Mungkin hanya itu yang dapat bapak sampaikan. Karena waktunya sudah mau habis, bapak akhiri sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian anak-anak semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah, mendapatkan hikmah, dan kita semua mendapatkan hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu. Mohon maaf atas segala kekurangan bapak. Akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.